akhirnya kalau gue lihat, ketika unek-unek gue udah muntah keluar, lari cuma 2 gue. Gue resign. Mana life balance lu di startup? Lu jangan gila lu. Waktu tuh nggak akan kembali. Kasih tahu gue di mana lu kerja, baru mulain kecil, mau gede, nggak ngegas mungkin. Ya banyak karyawan yang kalau udah resign, coba bisnis, Balik lagi. 3-6 bulan, telepon HR-nya. Bro, apa kabar? Oke, selamat pagi. Sobat Tanya Herman, gimana? Sehat ya? Apa kabar, bro? Ketemu lagi ya, sorry gue undang lagi nih. Lu jangan bosan-bosan sama gue. Kita kan mau buat Tanya Herman ini jadi sebuah wadah yang berharga. Wih, Buat berharga. para viewers-nya, Valuable gitu ya. value-nya. Kapan lagi gue punya? Kapan lagi? Tapi ya kan? ngomong-ngomong, video kita yang terakhir udah tayang kan, yang soal undang-undang karyawan kan. Undang-undang karyawan tuh jujur nih teman-teman yang nonton, yang pernah japri saya langsung, thank you feedbacknya ya. Jujur saya nggak nyangka gitu ya. Ukuran kita sebetulnya nampilin konten bukan jumlah views-nya sih yang pertama kali kita lihat, tapi gimana feedback teman-teman langsung, baik japri ataupun di komen ya. So far masih banyak yang japri sih. Maksudnya komennya itu bagi saya positif, bagi gue positif. Karena apa? Karena dibilang, gila cuy, relate banget sama gue gitu ya. Ini kurang aja lu nekat banget, lu nggak takut mati apa ngomong kayak gitu? Enggak sih gitu ya. Karena pengalaman gitu, kita ngomong based on pengalaman dan kita nggak ngejudge seseorang gitu. Tapi thank you loh untuk remindernya. Kalau lu dapat feedback apa sama teman-teman lu? Ya, feedbacknya ada 3 aspek ya. Jadi Banyak sisi hostnya itu adalah bisa membawa dengan suasana yang nyaman. Oh, gue mesti mabok dulu men, baru Ya. bisa mabok. Terus kedua adalah Nggak ya? temanya itu dekat di hati yang sering terjadi dialami oleh para sobat Tanya Herman. Iya, relate banget lah ya. Yang ketiga bahasanya mudah dimengerti. Gitu. Oke. Itu 3 hal yang mungkin dari 4-5 orang yang japri ke gua kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau yang dari yang sisi profesional kan teman-teman lu banyak orang profesional semua ya? Iya, ya mereka nggak nyangka aja kita Segila ini. nekat buat beginian, ya kita kan entah buat apa tujuannya, tapi kan tujuannya kita waktu itu kita pernah ngobrol kan Tanya Herman kan buat memberikan inspirasi, Gambaran. kaos kita kan Be Inspired ini kan sebenarnya membuat inspirasi buat orang lain agar pada saat sobat Tanya Herman mau bikin sebuah keputusan dalam hidupnya, mungkin ini yang ada dari Tanya Herman ini bisa jadi sebuah masukan, Referensi lah ya referensi. gitu ya. Ya. Lu ada ini bro, tanggapan? Iya, karena topiknya Kan lu HR. kan unek-unek ya. Iya, banyak kok muntahan-muntahan. Banyak, itu udah sampai obat juga dan enak juga sih. Gue tuh nonton lu ya, gila nonton sekali 2 kali gitu ya. Gue tuh nggak sadar senyum-senyum. Bini gue liat, kenapa senyum-senyum lu? Karena gue jadi kalian dulu gitu. Lu gimana? Ya, teman-teman kan ini memang karena inner circle-nya banyak karyawan ya. Iyalah. Jadi memang HR. ya mereka nanya, ada unek-unek apa lagi? Ya gue bilang ya silakan. Oh, minta bocoran. Boleh, ya. Yuk Gitu. kalau mau ada yang mau diunek-unekin, jangan semua ditumpahin ke HR dong. Sekali-sekali tanya Herman. Komen makanya. Tapi so far oke, bagus ya. So far ya mereka masih mencoba mencerna barangkali ya. Karena ini kan bukan topik yang mainstream. Ya, memang Ya, sih. kan? Ada yang bilang bahkan baru lu doang kayaknya nih yang bikin. Enggak sih, lu aja yang kurang banyak surfing di YouTube, gua bilang gitu kan. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Sebelum kita mulai lanjut ya, gua mau ngisi dulu gelas kita masih kosong nih. Gua udah Sesuai setengah dengan kosong. jabatan berarti kan. Sesuai dengan jabatan yang paling rendah dulu, Nah, ini yang paling tinggi lantai 17 itu ya. Nah, 17. 17. Tapi 17 tuh ada mana yang bagus juga 17 kan. Di 1 tambah 7 sama dengan 8 baik lagi sih. Gua guyur kopi lu. By the way, kopi. Belum kelar itu. Oh, oke, lanjut. 1 tambah 7. 1 sama 7 sama dengan 8. Cakep. Kalau kamu berani maju, pasti kamu mapan. Yes. Luar biasa. Maju ke pelaminan. Oke dah. Temen Oke gue dah. belum berani. Dipacarin dulu mulu anak orang. Oh, iya. Nggak Kita dikawin-kawinin. nggak usah sebut nama kan. Nggak usah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sebut nama aja. Oke. By the way tadi kita masih setia dengan kopi peng ya, kopi favorit kita ya. Iya, Butter entah toast. kenapa mereka ini konsisten kopinya. Enak. Kemarin gua coba setelah lo suguhin tuh di episode sebelumnya. Lu beli ya? Gue coba beli kemarin. Butter toast. Butter tuh sama, tempat yang sama. Cuma Udah tahu artinya. bedanya adalah
yang datang itu ternyata lebih banyak. Iya. Lebih banyak. Lagi rame, lagi memang rame. mereka memberikan kualitas makanan dan minuman yang Enak ya? memang enak. Oke, lanjut. Nah, yang menarik dari gua, men, kemarin banyak komen dari teman-teman gitu ya. Gua kepikiran lagi sih. Ini juga berkaca pada pengalaman gue ya. Jadi zaman-zaman dulu, gua saking stresnya, kan gua dulu kerja di hotel. 8 tahun apa berapa total ya? Hotel itu hectic. Rame, kerjanya nggak, ya lu bisa double shift kerjanya gitu ya. Tapi stres-stresnya gue di hotel, jauh lebih stres gue di startup. Jadi, ketika gue stres di startup, unek-unek kemarin keluar tuh. Jadi kemarin tuh sebenarnya nggak cuma mewakili teman-teman gue gitu ya, tapi gue juga men gitu ya. Dan akhirnya kalau gue lihat, ketika unek-unek gue udah muntah keluar, lari cuma 2 gue. Gue resign, gue akan mencari tempat kerja lain dengan harapan gue melihat ya company yang lain lebih enak lah gitu ya. Atau mungkin ada juga godaan-godaan, lihat teman-teman yang lain misalkan kumpul gitu ya. Guanya ceritain kerjaan gue, ceritain bos gue gimana-gimana, dianya ngomonginnya omsetnya naik terus. Sama gue pikir enak juga gue jadi pengusaha ya. Jadi pelarian gue tuh ada 2 gitu loh. Gue nggak tahu nih, maksudnya apakah salah atau benar, ya akhirnya memang gue punya bisnis sendiri hari ini, puji Tuhan gitu ya. Tapi gue nggak mau banyak sekarang, tapi yang masa-masa itu pelarian gue tuh cuma 2 itu yang kepikiran. Nah dulu kan banyak tuh HR, kan pasti dia pernah ngalamin handle lah karyawan-karyawan yang putus asa mungkin atau gimana. Kebanyakan mereka tuh seperti apa sih ketika udah unek-unek udah muntah, nggak bisa di-handle lagi. Mungkin belum melihat tanya Herman waktu itu Bisa ya. jadi. Atau kita belum Bisa ada. jadi. Kita belum kepikiran. Belum kepikiran. Pede banget kita anjir. Zaman dulu mungkin bikin YouTube belum semudah sekarang ya. Oh iya. Nah, gimana tuh kalau karyawan udah kayak gitu mentok di persimpangan kan? Ya memang banyak sekali ya. Banyak ya? Banyak orang yang merasa melihat macam-macam lah alasannya. Bisa dalam perspektif yang lebih besar, perusahaan ini tidak membawa saya kemana-mana. Bisa self development yang nggak ada betul. gitu. Ya mungkin juga karirnya nggak kemana-mana juga ya. Mungkin nggak promosi bertahun-tahun dan seterusnya. Oke. Bisa juga menghadapi atasan saya kayaknya nggak cocok sama saya, sehingga apapun yang saya kerjakan selalu salah. Ujungnya memang pilihannya adalah saya harus berhenti Dari company itu. di situ. Ya, nah, keputusan berhenti itu salah atau benar nggak usah dibahas. Tapi yang jadi masalah adalah setelah berhenti terus what next? Nah, lu mau ngapain? Itu pelarian lu kemana? Mau kemana? Jadi sebenarnya bahasanya jangan pelarian. Oh, Karena kalau pelarian itu pasti kita merelasikan dengan alasan kita berhenti dari situ kan. Itu jadi urusan personal. personal. Dulu kan Bu Erik pernah bilang apa namanya? Personal dan profesional. Profesional itu. Ya, Jadi masih konsisten. Konsisten. Berarti ini ahli beneran. Ahli. Ini nggak kaleng-kaleng, guys. Jadi kalau misalnya kita mau lari, larinya pastikan itu profesional. Secara profesional lah. Jadi alasan mau cari perusahaan yang baru itu adalah memang kita menuju tujuan yang memang kita tuju, yang kita mau. Gue udah nyobain men. Nah, terus? Ya kan, kalaupun misalnya memang mau jadi pengusaha, dan jadilah pengusaha karena memang you mau jadi pengusaha. Kalau ditanya ya ke karyawan gitu ya, mungkin termasuk lu juga, mungkin dulu lu kerja udah berapa lama misalkan? 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Pengen punya usaha nggak? Jawabnya pasti pengen, nggak pasti lah, hampir semua bilang pengen punya usaha. Kenapa pengen punya usaha? Enak jadi bos, nggak ada yang marahin gitu kan. Duitnya banyak. Kan itu image umumnya gitu kan. Image umumnya. Nanti mungkin gue pengen nanya juga sih kan, dirimu juga dari yang level ya tinggi lah ya. Itu lompat ke dasar menjadi pengusaha mulai dari nol kan. Nanti kita kulik-kulik lah seperti apalah. Yang pasti gue pengen kelarin dulu nih. Ini soalnya bikin gue masih penasaran gitu. Apa tuh? Kalau pelarian secara profesional, keputusan diambil secara profesional, lu mau kerja lagi atau enggak? Iya. Atau lu mau usaha gitu kan? Iya. Gue pernah ngalamin. Gue dari hotel, gue 2 kali ngalamin. Ya memang itu bodohnya gue lah ya. Dari hotel. Sekarang udah pinter? Belum sih. Masih harusnya jangan belum.
Hampir. Baru mau, oke. Kalau kan memulai kan, Memulai. everything start from zero kan, jadi baru memulai gitu. Jangan apa sih jawabannya belum mulai. Gua belum selesai ngomong. belum banget. Kirain sebenarnya kan kopi, takut kesurupan. Belum banget gitu kan, belum pinter banget, dikit-dikit lah. Tadi, oh iya, dari hotel gue lari. Karena kerjaan ya mungkin bosen, terus kemudian sibuk juga, double shift mulu, masuk malam mulu kan. Yeah. Pindah ke startup, yang awalnya gue pikir startup itu salah satu unit dekakon di Indonesia guys hari ini. Masuk, perusahaan kecil nih kan, baru nih, nyantai. Yang gue cari nyantainya. Salahnya gue di sana. Apa nyantai? 2 bulan nyantai. Bulan ketiga dikeber. Habis lah gue, sampai pulang jam 1 malam, jam 11 malam. Tapi bisa pulang kan? Bisa pulang. Ada teman kita yang nggak bisa pulang. Tapi emang itu either gue yang nggak bisa ngatur Nggak, kerjaan nggak, gue. dulu katanya boleh pulang. Oh boleh. Ternyata nggak boleh pulang. Pekerjaannya nggak selesai. Lu tahu air terjun kan? Nah, akhirnya ya nggak pulang. Itu gitu kan? nonton episode sebelumnya aja Baru deh sama Mimin tuh jawabannya. waktu itu gue. Sama saudara waktu itu gue. Nah, Dia nggak pulang-pulang. udah kayak gitu gue ke startup yang itu udah dong ngerasain kan gilanya kan. Gue udah stres. Akhirnya beneran stres guys. Stresnya itu seperti yang di episode sebelumnya, unek-unek part 2. Tonton deh ya kalau ini nonton. Pindah lagi ke startup lain. Dengan harapan, itu kan startupnya udah gede. Ke startup lebih kecil. Dengan harapan, ini startup kecil ya kan. Bisa lah gue handle. Yang gede aja kemarin gue masih oke, cuman gue stres aja gitu kan. Iya. Cari yang baru. Salah lagi gue. Sama aja gitu loh, maksudnya. Iya. Ya mungkin faktor guanya yang nggak bisa ngatur kan. Seperti itu. Nah akhirnya dari beberapa pengalaman gitu ya, akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue punya bisnis deh. Seperti hari ini. Ya jujur puji Tuhan banyak hal yang lebih enak, tapi juga ada nggak enaknya, begitu ya. Nah itu sih yang pengen gue sharingin sih gitu. Jadi kayak ya makanya tadi kalau dilihat secara profesional mungkin ya, lo mau cari kerja harus secara profesional kan. Iya. Tapi lo kalau mau lari ke pengusaha juga mau punya bisnis juga harus dihitung secara profesional. Nah soal pengusaha kita tanya abang kita. Men lu ngapain men? Maksudnya ya lu jadi pengusaha pelarian apa gimana deh kota lu deh. Oke. Tadi gue sebelum mau ngebahas sedikit yang lo ngomong dari itu, bahwa gue pindah tuh sebelum nyari tempat yang lebih santai. Tadi Dari startup besar, startup kecil. Sebetulnya yang lo harus lihat pada saat kita mau mencari sesuatu itu, lo harus ingat ya, bahwa sesuatu yang baru mulai, toh itu lagi ibaratnya mobil nanjak. Ada nggak mobil nanjak lo kagak ngegas? Nggak ada. Kasih tahu gue di mana lo kerja baru mulai kecil mau gede nggak ngegas mobil. Semua pasti ngegas. Ya. Masuk akal sih. Itu adalah sebuah indikasi sebetulnya kalau lo mau masuk sesuatu yang mungkin ombaknya tenang, ya mungkin jangan pernah masuk ke perusahaan-perusahaan yang baru mulai, karena when you build something itu pasti usaha lo akan berkali-kali lipat, karena they have to survive kan. Yang pertama kan mereka timbul dulu permukaan, baru bisa dikenal. Sebelumnya kan di dasar laut nih, sampai titik tertentu. Nah, untuk mencapai di permukaan aja itu perjuangan. Nah, mereka butuh orang-orang yang ibaratnya lo kepukul 3-4 kali masih ini. Kalau lo kalau beduk sekali kepukul ya selesai udah. Berarti next, gitu kan? Kena uppercut pingsan gue. Kena uppercut pingsan. Padahal kita perlu menerima beberapa jab, beberapa uppercut, beberapa hook dan segala macam. Karena kemarin itu banyak yang komporin lah, bukan komporin lah. Masukkan teman-teman kiri kanan dia. Ada yang bilang, lu life balance lu nggak ada loh. Mana life balance lu di startup? Lu jangan gila lu. Waktu tuh nggak akan kembali. Yang paling berharga apa man? Waktu kan? Iya sih. Betul. Nah, jadi seperti itu. Betul. Tapi kan nggak membantu kan sebetulnya kan. Harapan gue adalah lebih santai dalam arti punya lebih banyak waktu. Tapi benar kata lu bro. Gue kan sebuah perusahaan 30 tahun kerja nggak ini ya? Baru mulai itu dengan santai dan dengan even waktu gue dulu masih melakukan pekerjaan ya quote unquote training gue kerja di sebuah restoran waktu itu di Eropa, gue sempat kerja di restoran juga. Itu dapat kontrak 6 bulan. 6 bulan itu betul-betul jungkir balik juga, bro. Gue dipindahin beberapa kali. Pertama kali ngerjain mungkin ya tahu kan level-level di hospitality kan mulainya dari janitor. Janitor gue kerjain public area semua. Public area, ya toilet dan segala macam. Begitu beres pindahin lagi. Ngerjain untuk
buat ini minuman. Habis buat minuman, wah bukan lagi, baru lo ngerjain es krim aja. Nah habis itu baru lo boleh jadi waiter. Tapi itu kan berapa lama? Dan itu semuanya nggak ada yang kerjanya di bawah 10 jam, bro. Gempor Itu restoran itu juga bukan restoran yang udah lama, tapi restoran yang mungkin baru setahun 2 tahun buka. Dan di kanan kirinya tuh restoran semua. Lo bayangin gimana mau dikenal kalau ini karena dia buruk pelayanannya karena orang-orang yang nggak survive. Ya. Habis restoran ini. Berarti faktornya gue aja yang nggak tahan banting sih. bukan faktor, tapi artinya ini kan pelajaran hidup ya. Artinya pasti kita belajar lah dari segala sesuatu yang kita alami. Nah dari situ itu yang namanya profesional tadi. Jadi assessment lo itu jangan pakai hati, ntar baper. Assessment lo harus menggunakan logika berpikir, menyertakan nalar dan itu tadi feedback dari teman-teman kanan kiri. Kalau pakai logika berarti dalam memutuskan saat di persimpangan pasti pakai logika dong, ya kan? Jangan pakai emosional ya. Apa yang lo mau cari better? Apakah salary-nya, apakah posisinya, apakah teman-temannya, apakah bosnya. Tapi jangan pernah nyari bahwa setiap perusahaan itu ada enak. Belum tentu. Pasti di suatu perusahaan itu ada sesuatu yang nggak terjadi. Namanya apa? Itu kan production cycle gitu loh. Ekosistem sebuah. Everything is related gitu. Kalau dia lo kerja di mungkin principal mamanya gitu. Dulunya lo kerja di vendor. Di vendor kan pressure dari principal. Nanti di principal ada pressure lagi dari mana? Dari customer. Atau dari shareholder. Gantian lu yang pressure vendor. Karena itu semua yang ada di dalam sebuah perusahaan secara profesional. Gitu. Kalau logic gini ya, teman-teman coba simak ya. Ini ngerasain gitu nggak gitu ya? Kalau logic pertanyaan tadi adalah lu maunya apa? Gue maunya duit, men. Waktu itu ya karena gue udah nikah waktu itu dan ini belakangan gue ngobrol sama teman-teman ngomongin juga ketika dia udah usia 27, 28 atau mungkin dia udah nikah atau mau nikah, fokusnya udah bukan karir. Ketika tanya, men lu mendingan karir apa mendingan duit? Duit kok. Kenapa kayak gitu? Ya aku butuh duit lah, anak bini gue makan apa? Gitu kan? Kenapa nggak karir aja? Karir mah buat apa kok nggak bisa jadi duit, mending aku aja karir ngejar duit aja, income. Jadi maksudnya adalah apapun titel gue, apapun kerjaan gue, levelnya gitu ya, apapun yang gue kerjakan, yang penting income dulu deh, yang dari pertimbangan pertama gue. Nah, kalau gue mikirnya income, that's why gue kemarin itu mutusin juga faktor kedua. Salah gue adalah kemarin tuh lihat yang lebih santai. Tapi nomor 2 ada lagi, gaji memang lebih tinggi. Gue nawar soalnya kan. Ya, honor rupo, honor go. Iya. Ya kan? Honor rupo, honor go. Basically, you pay peanut, you get monkey lah, kalau begitu. Jadi nggak ada yang sesuatu yang bagus harganya murah itu nggak ada. Di mana kalau lo mau beli mobil yang bagus apa gitu, mamanya satu merek, nah, terus lo bayarnya murah, nggak mungkin. Orang kan bilang lo mimpi kali ya gitu loh. Kata ini halusnya, berarti kata-kata to the point-nya adalah lu kalau mau gaji gede di perusahaan, lu harus bisa dimaksimalkan lah ya gitu ya. Tangan lu sampai gini ya. Kalau lu memberikan tuh ya sampai titik darah yang terakhir itu lu berikan ya. Give your best effort Apa? lah. Ya itu kan related kan antara pendapatan dan kontribusi. Ini kita pernah bahas di video kita yang apa ya waktu? Yang pertama ya? Yang masih ini kali ya, bukan mungkin Zoom. Ya gitu ya. Masih Zoom ya. Masih Zoom ya kayaknya. Oke. Ya itu. Masuk akal. Nah, kalau kayak gitu, akhirnya let's say kita gua aja deh, nggak usah ngomong orang deh. Gua udah fed up 2 kali salah jalan kan, misalnya milihnya nganggapnya pengennya lebih nyantai. Taunya kan sama aja. Dasarnya gua aja nggak bisa kerja sebetulnya. Anggaplah seperti itu. Akhirnya gue putusin untuk shifting ke dari karyawan untuk punya bisnis. Dan waktu itu memang pertimbangan gue tuh galaunya tuh, gila. Banyak bisikan-bisikan juga, masukan yang seakan-akan tuh bikin lo harus batalin rencana lo gitu. Nah, gue pengen tahu dong sebenarnya waktu lo shifting jadi punya usaha tuh pertimbangan paling susah tuh apa sih? Pertimbangan paling susah tuh apa sih? Ya tentunya antara lo dapat income setiap bulan pasti dan tidak dapat income sama sekali selama beberapa bulan pertama atau mungkin setahun pertama. Itu pertimbangan yang akan masuk dalam kenapa? At the end of the day, dalam hidup dalam sebuah keluarga kita akan ada pengeluaran yang harus kita bayarkan. Yalah. Kita kan mata air nih. Nah, pada saat lo mengundurkan diri dari suatu perusahaan, lo tutup nih mata airnya. Iya. Nah, yang lo punya kan apa istilahnya tuh kalau ini
apa kan? Bukan Living cost. water torrent. Tandon air kan? Ini dari Nah. perumpamaan apa sampai ke toren luar biasa loh. Kamu punya mata air naik ke toren kan? Toren disimpan, ini kan di keluar. Nah, Iya, kalau iya. mata air lo tutup, kan yang sisa yang ada di toren. Iya. Nah kalau torennya habis, Iya benar sih. Mandi. lo jual torennya pertama. Iya kan? Nah, kalau torennya terbuat dari emas mungkin bagus bro. Kalau torennya di situ udah lumut sempur segala macam, mungkin nggak ada harganya. Wow, Nah oke. itu sesuatu yang it took me 6 months. How you survive within the first 6 months lah Nggak, gitu lah. Apa? itu gua melakukan 6 bulan sebelum gua memutuskan resign. Oh, Memutuskan berhenti kerja 6 bulan. Gua pikirkan matang-matang dan masak-masak, gua berhitung semuanya. Gue punya tabungan sekian, gue punya ini sekian, gue mesti ngedit sekian, yang tadinya sekian harus jadi sekian. Gue bisa survive sekian lama tanpa kerja. Itu harus diperhitungkan. Karena kalau lo ngawur di situ, lo nggak hidup sendiri. itu yang namanya tadi emosional. Ya, emosional tapi logika. Ya, kalau lu ngawur, ya udah pokoknya pasti bisa lah. Kenapa? Gue ingat Emosional selalu lah. dari Bro Erik yang kemarin dia bilang antara profesional sama personal. Ya. Profesional. Nah mungkin dari perspektif gue itu tadi yang bisa gue jawab ya. Mungkin Erik bisa nambahin kali. Panjang. Enggak, bukan. Tapi supaya oke. Supaya balance. Iya, kadang-kadang kan kita ngelihatnya kalau sebagai karyawan ya, kalkulatornya kan tadi ya. Ya. Oh, tiap bulan udah dapat. Tapi kalau begitu nyebrang ke sana, kan beda ya kalkulatornya. Ya, kalau kita pakai kalkulator yang sama nggak akan ketemu sih. Ya, tadi mungkin again berhitung ya berarti ya. Iya. Cuma gini sih, teman-teman sering dengar kan, maksudnya ada banyak motivator-motivator yang memang bilangnya berani jadi pengusaha, lakukan dulu yang penting, mulai aja dulu gitu kan ya. Kan sampai ngutip slogannya satu marketplace lah gitu. Mulai aja dulu pokoknya. Misalnya apa ya? Berani coba gitu kan ya. Tapi again berani coba itu kalau di drill down lebih dalam lagi seperti ini mungkin gitu loh. Berani cobain jangan nekat plus emosional gitu kan ya. Oke. Karena kalau seandainya lu mengedepankan emosional di situ, maka yang terjadi lu akan berpikir sempit. Nah, berpikir sempit ini yang bisa jadi bumerang yang berbahaya. Begitu lo lempar tuh bumerang balik kan. Kadang lo nggak tahu, tiba-tiba tuh bumerang kena baliknya lewat belakang lo, cedek gitu. Semaput gitu. Makanya banyak karyawan yang kalau udah resign coba bisnis Balik lagi. 3-6 bulan telepon HR-nya, bro apa kabar? Nyari orang nggak? Gue ada CV nih gitu. Tapi anyway gitu ya, ini kayaknya akan lebih banyak gue bahas lagi, tapi ntar deh. Kayaknya kita harus ini dulu, ramp up dulu ya. Iya. Karena nanti kita akan bikin part 2 ya, biar teman-teman bisa lebih nyantai, kita bikin nggak terlalu panjang gitu ya. Yang pasti, yang tadi dibahas sama Bro Wendy sama Bro Erik adalah sebetulnya kita sering ada di persimpangan di mana kita sebagai karyawan gitu ya, gue juga karyawan dulu gitu ya. Ketika sudah mentok to the max gitu, lu akan punya dua pikiran mungkin ya. Either lu resign dari perusahaan cari company lain, atau mungkin lu mencoba jalan hidup yang baru dengan cara menjadi pengusaha. Dua-duanya nggak ada yang salah sebetulnya. Selama dipertimbangkan dan diplanningkan dengan secara profesional. Ya, dengan Gitu. menggunakan logika berpikir yang Ya. baik gitu ya. Oke. Next-nya kita akan coba tantang mereka buat jawab gitu. Karena ini ada di kepala gue nih. Seandainya mau jadi pengusaha, anggaplah gitu ya. Teman-teman setuju yang mana? Ketika jadi pengusaha, secara profesional, yang mana yang duluan? Nyali? Atau duit? Atau yang lainnya? Oke? Menarik pertanyaannya. Bola mati lah. Bola mati? Enggak sih kayaknya sih. Kalau ini menurut gua bisa jadi bola hidup, bisa jadi bola mati. Iya, kan? Tergantung yang nendang siapa. Nah, oke. Kalau yang nendang ya Cristiano Ronaldo gitu kan, atau Lionel Messi mungkin dia bisa jadi bola mati. Tapi kalau yang di situnya ada Kalau nendangnya mau suka goreng-goreng dulu. Wah, salah mulu dia. Nah, ini. Oke guys, so kita ini bertiga sebetulnya ini apa yang kita bahas itu based on feedback dan masukan teman-teman sebetulnya. Jadi memang seberapa relatednya konten kita ataupun sharing kita ke teman-teman itu adalah kebanyakan bersumber dari feedback teman-teman. Jangan lupa teman-teman kalau memang ada rasa feedback ataupun masukan langsung di komen aja. Dan bagi yang tahu konteks saya langsung DM aja, nggak usah pasang pusing-pusing. Sama juga bisa komen di Instagram kita, ya nggak? Betul. Ya. Dan ya seperti yang tadi Bro Herman sampaikan, jadi kita ini kan sebetulnya ingin berbagi berdasarkan apa yang pernah kita alami. Ya mungkin kita dibandingkan dengan beberapa
orang yang sudah lebih berhasil dari kita yang mungkin belum sepadan lah ya. Ya. Tapi Nah, at least kita mau coba ini- berbagi lah ya. Kita pernah jadi karyawan, kita juga sekarang pernah jadi pengusaha. Kita tahu susah-susahnya di dua sisi itu, ya kan? Iya. Jadi mungkin ini sesuatu yang kita butuhkan adalah bagaimana Sobat Tanya Herman ini betul-betul memberikan masukan, Yes. gitu. Baik dari sisi profesional, baik dari sisi karyawan atau even pengusaha, itu nggak, Bro Erik? Menurut lo gimana? Pasti. Ya sebenarnya bukan hanya masukan ya, karena kalau teman-teman mungkin juga punya ide atau Betul. mungkin juga Setuju banget. barangkali, gue punya sesuatu yang mau gue share gitu ya, boleh juga kan? Boleh dong. Itu Boleh bagus dong. banget tuh. Boleh Kalau dong. ada yang mau jadi taruhlah bintang tamu di sini, Narasumber lah ya. narasumber, Ya. Sharing lah ya. sharing atau mungkin mau sifatnya diskusi gitu ya sama kita, malah ini mungkin lebih bagus lagi, jadi lebih warnanya lebih bagus. Betul nggak? Betul. Ya, biar nggak dibilang nanti, waduh, apa namanya, lu lagi gitu. Tapi ya selama kita masih bisa deliver value buat teman-teman semua, kita tetap akan lakukan ya kan. Ya. Dan memang tadi kita akan open banget untuk teman-teman yang mau sharing ke kita, kontak kita lagi aja. Nanti Mimin ya, ada akun IG, Ada lagi. ya, ada lagi ya, Sama akun IG-nya. kritik juga kita Oh iya. perlu, karena Kritik itu perlu. kritik itu kan tidak selalu dipandang negatif ya. Enggak Karena lah. kita juga bisa nanti berkembang lebih baik dari kritik-kritik, Ya. input dan feedback. Ya contohnya kemarin dia bilang, lampunya kurang tuh. Nah, akhirnya kita kan pindah tuh, ya kan, kemarin Lagi dari corner situ ke corner Oh, sini, iya, karena iya. satu sisi lampunya sini lebih baik gitu kan. Ini masih kurang dikit katanya, tapi lampunya kurang ini. lagi Oke, dibeli, lagi berarti dibeli. kita lagi dibeli, begitu ya. Lagi dibeli. Pak Sutradara ya. Keren Pak pindah lagi syutingnya, pindah ke stadion biar terang. Pas timnas main aja besok kita pindah. Sekalian. Nah, Oke, sebagai penutup teman-teman jangan lupa juga ya untuk kita selalu ingetin ke semua kalau teman-teman ada masukan atau request atau pertanyaan seputar dunia kerja ataupun dunia usaha ya, jangan lupa loh untuk selalu tanya Tanya Herman. Oke, thank you guys. Thank you, See you. bye-bye. Bye-bye.